Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi Ontologi Matematika 2, Filsafat Matematika. Adapun dari kelompok kami, yang pertama yaitu Erika Seviana, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Fatma Indriani. Yang pertama, ontologi matematika 2 akan membahas tentang titik, bidang, dan lingkaran dalam matematika. Yang kedua akan membahas matematika ruang dan waktu. Yang ketiga akan membahas alam semesta merupakan ruang terhingga. Yang keempat akan membahas tentang geometri no Euclides. Yang kelima akan membahas peranan matematika modern. Titik, garis, bidang, dan lingkaran dalam matematika. Titik merupakan objek imajinatif yang tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, serta tidak mempunyai luas dan volume. Titik dideskripsikan dengan noktah kecil yang dilambangkan dengan titik. Penamaan titik biasanya menggunakan huruf kapital seperti titik A besar, titik B besar. Titik juga merupakan perwujudan benda-benda kecil ketika dilihat dari kejauhan, seperti bidang di langit terlihat begitu kecil layaknya sebuah titik. Yang kedua ada garis, yaitu kumpulan titik-titik yang diperpanjang. Garis tidak memiliki batas, garis juga tidak memiliki bentuk lurus, melainkan bengkong atau lengkung. Dalam dunia nyata tidak didapatkan garis lurus, karena garis sebenarnya tidak pernah lurus. Jika ditarik garis lurus antara satu kota dengan kota yang lain, maka yang ditarik bukanlah garis lurus. Bumi berbentuk bulat, maka semakin panjang garis ditarik atau diukur, maka garis tersebut tidak terbentuk garis lurus. Bidang. Bidang berdimensi 2 memiliki panjang dan lebar. Bidang memiliki luas yang tidak terbatas. Contoh yang berkaitan dengan bidang 2 dimensi, misalnya selembar kertas, papan tulis, dan daratan permukaan tanah. Berikut hubungan titik, garis, dan bidang. Lingkaran. Lingkaran merupakan dua ujung garis yang saling bertemu lingkaran berdimensi 1, dan jika lingkaran mempunyai luas, maka lingkaran tersebut adalah lingkaran berdimensi 2. Lingkaran merupakan bidang 2 dimensi yang memiliki jari-jari dan diameter. Contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari yaitu tutup botol, silinder, dan sebagainya. Adapun unsur-unsur lingkaran yaitu ada 10: titik pusat, jari-jari, diameter tali busur, juring lingkaran, tembereng lingkaran, apotema, busur, sudut pusat, dan sudut keliling. Bagaimana hubungan antara jari-jari dengan panjang keliling lingkaran? Upaya yang relatif mudah adalah menggelindingkan silinder pada permukaan bidang datar. Setelah satu putaran penuh di titik P, setelah diputar akan kembali berada di titik semula. Langkah ini dilakukan untuk melihat keliling lingkaran, sedangkan untuk menghitung jari-jari adalah setengah dari diameter lingkaran. Nilai ketetapan Pi. Pi adalah konstanta matematika yang merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Dan pada saat ini, ketetapan nilai Pi yang sering kita gunakan yaitu 22/7 atau 3,14, yang merupakan perhitungan dari Yunani, Mesir, dan Babilonia. Berikut sejarah Pi. Dari Archimedes mendapatkan pendekatan bahwa nilai Pi adalah antara 3,1429 dan 3,1408. Sudarta, seorang pemikir Hindu, mendapatkan nilai Pi sekitar 3,1416. Arabita mendapatkan nilai Pi sekitar 3,14156. Yang kedua, kita akan membahas matematika ruang dan waktu. Pengertian ruang dan waktu. Kata ruang atau space dan waktu atau time memiliki arti yang berbeda. Ruang yaitu ruang di mana manusia hidup dan bergerak, seperti jarak antara benda-benda dan tempat yang dilalui. Waktu yang kita alami sehari-hari ketika suatu pertemuan dengan membuat janji sebelumnya, dan waktu yang mengatur manusia dalam kehidupan.
Ruang dan waktu yang konseptual adalah ruang dan waktu dalam matematika yang diidealkan. Para ilmuwan matematika mengembangkan konsep ruang abstrak berdimensi n yang lebih dari 3. Menurut perspektif ruang abstrak berdimensi n, maka garis dapat disebut sebagai dimensi 1. Bidang adalah ruang berdimensi 2 dan seterusnya. Dalam perspektif ini, ruang dan waktu dapat digabung sebagai ruang berdimensi 4. Pada zaman Yunani kuno, bagian-bagian ruang dipelajari oleh ilmuwan secara mendalam dalam bidang geometri dan ilmu ukur. Puncak perkembangannya dengan penemuan yang dilakukan oleh Euclides. Dan uraian Euclides pengertian ruang adalah seperti yang nampak dalam kehidupan sehari-hari dengan 3 dimensi beserta bidang yang 2 dimensi. Ruang yang demikian kita disebut Euclidean space. Apakah ruang dan waktu itu terbatas atau tidak, subjektif atau objektif? Terbatas, karena ruang yang ada di sekitar kita hanya berdimensi 2 atau 3. Sedangkan yang berdimensi 4, 5, dan seterusnya hanya ada dalam pikiran manusia. Maka dari itu, di dalam alam semesta kita tidak menemukan ruang yang berdimensi 4 dan seterusnya kecuali dalam akal pikiran semata. Kemudian waktu juga terbatas, karena waktu dalam satu hari hanya sekitar 24 jam, tidak kurang atau lebih. Mengenai alam semesta merupakan ruang tertinggi. Saat menatap langit di malam yang cerah, kita merasa bisa melihat seterusnya tanpa ujung. Faktanya, tentu saja volume ruang yang dapat kita amati dibatasi oleh umur alam semesta dan kecepatan cahaya. Tetapi dengan waktu yang cukup, tak bisakah kita mengintai lebih jauh lagi, terus menemukan galaksi dan fenomena baru? Mungkin tidak. Seperti ruang cermin, alam semesta yang terlihat tak berujung pangkal mungkin sedang memperdaya kita. Menurut relativitas, ruang adalah medium dinamis yang dapat melengkung dengan salah satu dari 3 cara, tergantung distribusi materi dan energi di dalamnya. Karena kita tersimpan di ruang, kita tidak dapat melihat pelenturan tersebut secara langsung, melainkan merasakan sebagai tarikan gravitasi, distorsi, geometri citra. Untuk menentukan mana dari ketiga geometri tersebut yang dimiliki oleh alam semesta, kita, astronom, mengukur densitas materi dan energi di kosmos. Rupanya densitas tersebut terlalu sedikit untuk memaksa ruang melengkung balik ke dirinya sendiri. Geometri space. Oleh sebab itu, ruang pasti memiliki geometri Euclid yang familiar seperti bidang datar atau geometrik hiperbolik seperti pelana. Sekilas alam semesta semacam itu membentang tanpa ujung. Ilustrasi di bawah ini. Geometri lokal ruang bisa berbentuk Euclid, sphere, dan hiperbolik. Hanya 3 kemungkinan ini yang konsisten dengan kesimetrisan kosmos yang teramati pada skala besar. Kesimpulan ini adalah bahwa alam semesta boleh jadi spheres, namun begitu besar sehingga bagian-bagian yang teramati tampak berbentuk Euclid, persis seperti petak kecil permukaan bumi yang tampak flat. Ketiga geometri kosmik yang masuk akal tadi konsisten dengan berbagai topologi. Contohnya, relativitas mendeskripsikan torus, bentuk mirip donat, dan bidang datar dengan persamaan yang sama. Padahal torus berluas terhingga, sedangkan bidang datar berluas tak terhingga. Penetapan topologi memerlukan suatu pemahaman fisikal di luar teori relativitas. Asumsi lumrahnya adalah bahwa alam semesta itu seperti bidang datar atau simply connected, terhubung sederhana. Artinya hanya ada satu jalur langsung bagi cahaya untuk berjalan dari sumber ke pengamat. Alam semesta Euclid, simply connected, ataupun alam semesta hiperbolik memang akan berluas tak terhingga.
tetapi alam semesta mungkin justru multiply connected atau terhubung berlipat ganda, seperti torus di mana akan ada banyak jalur berlainan. Matematikawan Jerman Georg F.B. Riemann memecahkan teka-teki ini di pertengahan abad 19 untuk model kosmos di mana mengajukan hiperbola permukaan 3 dimensi. Sebuah bola 4 dimensi sebagaimana bola bisa merupakan permukaan 2 dimensi sebuah bola 3 dimensi. Itu adalah contoh ruang pertama yang berluas tak terhingga tapi tak memiliki persoalan perbatasan. Dalam Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memberikan sebuah gambaran dimensi baru terhadap istilah ruang. Al-Quran memandang bahwa ruang dan alam semesta merupakan realitas yang terus-menerus berekspansi, yang gagasan tentang alam semesta yang terus berkembang. Dengan demikian, pandangan hidup dan pemikiran seseorang muslim terus tumbuh dan berkembang berdasarkan konsep dinamis tentang alam semesta. Nyaman di ruang terhingga. Banyak kosmolog menyangka alam semesta itu berluas terhingga. Sebagian alasannya memang sederhana. Akal manusia lebih siap meliputi hal terhingga daripada tak terhingga. Tetapi ada pula dua garis argumen ilmiah yang menyukai ketak terhinggaan. Yang pertama melibatkan eksperimen pikiran yang dirancang oleh Isaac Newton dan ditinjau kembali oleh George Berkeley dan Ernest Mach. Ember pertama dibiarkan diam dan permukaan airnya datar. Ember kedua diputar cepat dan permukaan airnya cekung. Ember pertama adalah diam secara relatif terhadap galaksi-galaksi jatuh sehingga permukaan airnya tetap datar. Ember yang kedua berputar secara relatif terhadap galaksi-galaksi itu sehingga permukaan airnya cekung. Kesimpulan bahwa jumlah kelembaman yang dialami sebuah benda berbanding dengan jumlah total materi di alam semesta. Alam semesta berluas tak terhingga akan menyebabkan kelembaman tak terhingga, tak ada yang dapat bergerak. Selain argumen Mach, terdapat karya pendahuluan dalam kosmologi kuantum yang berupaya mendeskripsikan bagaimana alam semesta muncul secara spontan dari kepemahaman. Beberapa teori demikian memprediksi bahwa alam semesta bervolume rendah jauh lebih mungkin daripada alam semesta bervolume tinggi. Alam semesta berluas tak terhingga memiliki probabilitas 0 untuk eksis. Secara historis, ide alam semesta berluas terhingga menjumpai rintangan. Kebutuhan nyata akan tepi atau pinggir alam semesta. Aristoteles berargumen bahwa alam semesta adalah berluas terhingga dengan alasan bahwa perbatasan diperlukan untuk menetapkan kerangka referensi absolut. Kerangka ini penting dalam pandangan keduniaan. Geometri berasal bahasa Yunani yaitu Europia, geo yakni bumi dan materia yakni pengukuran, sehingga secara harfiah berarti pengukuran tentang bumi. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan di dalam ruang. Geometri Euclid merupakan geometri yang telah ditemukan oleh Euclid, sedangkan geometri non-Euclid merupakan geometri yang telah ditemukan sesudah Euclid dan bisa dikatakan sebagai pengembang geometri Euclid sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut. Geometri non-Euclid. Euclid adalah tokoh paling terkenal dalam sejarah geometris.
bukunya The Elements. Sebagaimana digambarkan secara umum pada bab pertama adalah buku yang paling terkenal tentang geometri dan juga merupakan salah satu buku paling terkenal dalam sejarah pengetahuan manusia. Dalam buku The Elements ada 5 postulat kesejajaran yang diperkenalkan oleh Euclid untuk membuktikan teorema. Kelima postulat kesejajaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, P1, menarik garis lurus dari setiap titik ke titik yang lain. Yang kedua, untuk menghasilkan garis lurus, titik yang diperpanjang sehingga membentuk garis lurus. Yang ketiga, P3, untuk menggambarkan lingkaran berpusat di suatu titik dengan jari-jari ruas garis yang ditentukan. Yang keempat, atau P4, semua sudut siku-siku sama antara satu dengan yang lain. Yang kelima, P5, jika dua garis dipotong oleh garis ketiga sehingga jumlah sudut dalam sepihak kurang dari 2 sudut siku-siku, maka kedua garis itu berpotongan pada pihak sudut yang jumlahnya kurang dari 2 sudut siku-siku. Menurut para ahli, salah satunya Girolamo Secchi, pada tahun 1667 sampai 1733, seorang ahli matematika di Universitas Pavia, Italia, mengungkapkan bahwa postulat kesejajaran tersebut merupakan suatu dalil, bukan postulat lagi. Maka dia menganggap bahwa P5 adalah berlebihan. Schacter telah menunjukkan bahwa yang pertama, sudut lebih dari 90 derajat merupakan sudut tumpul. Sudut yang kurang dari 90 derajat merupakan sudut lancip. Sudut yang sama dengan 90 derajat merupakan sudut siku-siku. Kemudian John Playfair, seorang ahli matematika dan fisika dari Skotlandia, mengajukan beberapa pilihan sebagai pengganti dari postulat kesejajaran Euclid, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat paling sedikit satu segitiga yang ketiga sudutnya berjumlah 2 sudut siku-siku. Yang kedua, terdapat sepasang segitiga yang berhubung, yang sebangun tetapi tidak kongruen. Yang ketiga, terdapat sepasang garis yang jaraknya di mana saja selalu sama. Yang keempat, suatu lingkaran dapat melalui 3 titik yang tak segaris. Yang kelima, melalui suatu titik di dalam suatu sudut yang besarnya kurang dari 60% 60 derajat selalu dapat ditarik suatu garis yang memotong kedua kaki sudut tersebut. Pada tahun 1766, Johann Heinrich Lambert mengikuti garis yang mirip dengan Secchi. Lambert menulis teori garis paralel, hipotesa yang diberikan pada suatu segi 4 yang 3 sudut siku-sikunya, maka sudut keempatnya lancip, tumpul atau siku-siku. Kemudian Adam Marin's Leach pada tahun 1752 sampai 1839 menyusun kelima postulat paralel Euclid dengan teorema jumlah dari sudut sebuah segitiga sama dengan 2 sudut siku-siku. Franz Gauss pada tahun 1777 sampai 1855 bahwa geometri Euclid adalah kebutuhan tak terelakkan pemikiran, dan Gauss menyukai kontroversi. Gauss membahas postulat paralel bersama matematikawan Farkas Bolyai pada tahun 1802 sampai 1860 yang membuat bukti beberapa postulat paralel. 1823 Bolyai menganggap bahwa kelima postulat paralel Euclid belum tentu benarnya dan perlu mencari kontradiksi. Namun
Terobosan nyata adalah keyakinan bahwa geometri yang menggaitkan postulat paralel Euclid tersebut merupakan geometri non-Euclid. Ilmuwan pertama menempatkan Bolyai dan Lebowski sebagai pijakan dan yang meletakkan dasar geometri non-Euclid adalah Eugenio Beltrami pada tahun 1835 sampai 1900. Pada tahun tersebut, ia menulis sebuah esai makalah tentang penafsiran non-Euclid, geometri yang menghasilkan model untuk 2 dimensi geometri non-Euclid dan 3 dimensi geometri non-Euclid. Geometri non-Euclid adalah segala bentuk geometri yang mengandung postulat aksioma yang setara dengan negasi dari paralel Euclid postulat. Sebagaimana contohnya akan dijelaskan oleh Mbak Erika. Ada geometri Riemann atau geometri elips atau geometri bola. Sebuah geometri non-Euclid menggunakan sebuah teorema, yaitu jika atau adalah suatu garis dan P adalah suatu titik tidak pada L, maka tidak ada garis melalui P yang sejajar dengan L. Studi dengan geometri Riemann memiliki koneksi langsung di kehidupan sehari-hari. Karena kita hidup pada permukaan melengkung disebut planet bumi. Ruang geometri sebuah bola atau ruang yang melengkung meliputi yang kedua ada geometri hiperbola atau geometri pelana atau geometri Lobachevskian. Sebuah geometri non-Euclid menggunakan dalil yang sangat terkenal, yaitu jika L adalah suatu dan P adalah suatu titik tidak pada L, maka setidaknya ada 2 garis melalui P yang sejajar dengan L. Sebab yang selanjutnya adalah peranan matematika modern. The Queen of Science merupakan matematika berperan sebagai dasar dari pengetahuan. Matematika berguna sebagai penunjang atau dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, kedokteran, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Pada masa dahulu, matematika hanya digunakan sebagai ilmu yang menerapkannya hanya menghitung hal-hal yang sangat sederhana, contohnya menghitung menggunakan lidi. Sedangkan pada era modern, matematika sebagai ilmu yang menerapkannya dalam menghitung menggunakan kalkulator dan komputer dengan software yang lengkap. Charles Price. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai suatu bagian matematika, suatu cabang pekerjaan yang memerlukan ahli matematika mempekerjakannya. Dengan demikian muncullah ilmu jiwa matematika, ilmu mengurai tumbuhan matematik, ilmu ekonomi matematik, ilmu fisika matematik, ilmu kimia matematik, dan seterusnya, sehingga hampir semua cabang ilmu pengetahuan berkaitan dengan matematika. Yang pertama ada matematika astronomi. Matematika astronomi merupakan konsepsi matematika dalam menelaah dan menghitung segenap pergerakan, daya saling tarik, dan keseimbangan dari semua planet dalam jagat raya. Ini ada tokoh-tokoh yang mempelajari matematika astronominya. Mengapa bulan ada di atas langit, tidak jatuh ke bumi, dan mengapa juga bulan terus mengelilingi bumi seakan-akan terikat dengan bumi? Bagaimana planet-planet lainnya dalam sistem tata surya? Bumi, tempat kita hidup, merupakan salah satu planet mengitari matahari. Sistem matahari disampingi dikelilingi oleh planet-planet, dikelilingi juga oleh benda-benda kecil seperti asteroid, komet, dan meteor. Planet tersebut jika kita urutkan mulai yang paling terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus dan Pluto. Jika kita menempuh perjalanan dengan cepat 1000 mil per jam, maka untuk menempuh perjalanan dari matahari ke Pluto akan memakan waktu 539 tahun.
Jarak-jarak ini menjadi sedemikian rupa jauhnya sehingga diperkenalkan suatu ukuran yang baru, yaitu kecepatan cahaya. Yang kedua ada matematika geografi. Merupakan cabang ilmu ini pada pokok menelaah bentuk, pola, pergerakan, dan ukuran-ukuran dari planet bumi, beserta berbagai tata cara penggunaan peta bumi geografi matahari, juga menerapkan ilmu yang berkenaan dengan perkiraan bentuk, ukuran, serta gerakan bumi, yaitu lintang dan bujur geografi, meridian, paralel, luas permukaan bumi, dan lain sebagainya. Dari cabang ilmu tersebut, manusia sebagai makhluk berpikir yang telah mencapai peradaban mengetahui dan memahami berbagai ukuran-ukuran berikut tentang planet tempat tinggal manusia, yaitu planet bumi. Ilmu geometris ditemukan oleh Eratosthenes yang merupakan akademis yang belajar di Athena selama bertahun-tahun dan menghasilkan beberapa karya sebagai berikut. Eratosthenes bergelar sebagai bapak geografi karena kontribusinya yang besar di bidang geografi. Yang keempat ada matematika ekonomi, merupakan cabang ilmu yang berusaha mengembangkan model persamaan matematika untuk menelaah dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam interaksi ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Pada dasarnya mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat dan saling mempengaruhi ilmu. Ilmu ini didasarkan mempelajari mengenai gejala-gejala dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Proses yang mempengaruhi ini, gejala atau besaran tersebut dalam ekonomi dipelajari keserasiannya. Karena sifatnya yang kuantitatif, maka salah satu cara untuk menyelidikinya proses saling mempengaruhi tersebut adalah penggunaan fungsi dalam matematika. Fungsi tersebut dalam matematika yaitu fungsi linear sebagai berikut. Yang kelima ada matematika kimia. Semua permulaan ilmu kimia praktis berbagai percobaan-percobaan yang bersifat kualitatif dan kemudian dihasilkan tafsiran sebagai berikut. Kita sepakat bahwa atom ternyata bukan merupakan partikel yang terkecil atau subatomik, tidak bersifat kekal dan tetap. Partikel tersebut terdiri dari elektron, proton, neutron, positron, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah biologi matematika, merupakan cabang yang menelaah dan meneliti segala perkembangan dan kehidupan suatu organisme dengan menerapkan perhitungan yang akurat pada percobaan-percobaan yang dilakukan. Mengembangkan model matematika sebagai aspek dari dunia biologi, model dikembangkan memulai dari permasalahan biologi sebagai berikut. Namun dengan keberhasilan ini, teknik cloning di atas, para ahli berencana menerapkan teknik cloning pada manusia yang kemudian ide ini menjadi wacana kontroversial yang mungkin saja dilakukan dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan aslinya atau justru suatu hal yang mustahil untuk diperbuat. Yang ketujuh adalah matematika dalam ilmu komputer. Perkembangan ilmu komputer dewasa ini tidak terlepas dari peranan perhitungan matematika. Matematika diubah bentuknya ke dalam bentuk ekonomi komputer elektronik yang digunakan untuk menghitung dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang kedelapan adalah matematika dalam perkembangan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas dari pengaruh studi matematika dalam proses penemuannya. Dengan menggunakan matematika, ahli teknologi dapat merencanakan penggunaan segala macam kendaraan, aneka perlengkapan mesin, dan juga komputer. Pada zaman komputer ini, hampir semua aspek kehidupan manusia mendapat efek kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Di bidang teknologi jarak jauh terdapat perkembangan dari telepon menjadi handphone. Matematika memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan suatu bidang
pengetahuan dan teknologi sebagai pernyataan Liang-Qi dalam perkembangan manusia. Matematika lah yang menjadi landasan dan pemacu yang penting. Tanpa adanya matematika, perkembangan peradaban manusia akan jauh berbeda dengan keadaan yang dicapai saat ini. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf